Shalom teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, saya undang semuanya untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan korban syukur kita. Kita mau sama-sama menaikkan korban pujian kita kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
karena kemurahan hati Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan bukan sekedar hanya di mulut kami Tuhan, bukan sekedar hanya lewat dari mulut kami, bukan sekedar pujian yang biasa Tuhan, tapi Bapa, biarlah Tuhan setiap pujian yang keluar dari mulut kami itu akan naik ke hadirat Tuhan, itu akan menjadi upaya harum bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely. Together. Altogether. We'll do. Here I am to
ungkapkan rasa cinta kita ke Tuhan, ungkapkan rasa syukur kita ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan masuk Tuhan Yesus ke dalam Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati ia Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan ketika ia menyampaikan firman-Mu Tuhan, itu semua hanya yang berasal daripada Tuhan, hanya perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Bapak juga Engkau berkati setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat masuk ke dalam pikiran kami, dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami boleh melakukannya dan kami boleh berbuah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan Bapa, biarlah sekali lagi pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat naik ke hadirat-Mu Tuhan. Dan itu semua akan menjadi dupa yang kami bagi nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati setiap kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang masuk ke dalam hidup kami, ada sesuatu yang masuk ke dalam hidup kami dan mengubahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semuanya hanya kami alaskan atas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom anak-anak SMA kelas 10, 11, 12. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Saya tahu ini tahun yang tidak mudah buat kalian. Tahun yang benar-benar yang baru buat kalian. Tapi anak-anakku, banyak orang di luar sana lebih susah daripada kita. Ribuan anak-anak di Indonesia, bahkan jutaan anak-anak di dunia, hari ini mengalami hal yang sama. Situasi begitu cepat berubah, musim begitu cepat berubah. Seperti musim panas berubah pada musim hujan, dan tiba-tiba semuanya menjadi basah, mungkin banjir. Itu yang kalian alami, kita alami hari-hari ini. Dengan tiba-tiba kita begitu berubah. Biasanya kalian datang bersalaman, menyapa satu sama lain, bertatap muka, bercengkrama. Kita duduk bersama, menyembah Tuhan bersama pagi-pagi. Dan hari ini semuanya menjadi berubah. Seperti yang saya katakan, seperti musim yang berubah dengan begitu cepat. Tetapi anak-anak, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdoalah. Ada satu peringatan buat setiap kita di segala musim. Mari berjaga. Pada perubahan musim panas menjelang musim hujan, pasti ada tanda-tanda. Ada mendung, atau mungkin sejuk, atau tiba-tiba mungkin ada rintik. Tidak langsung menjadi basah. Maka demikian juga dengan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Mari kita mengenal musim, anak-anak. Musim apa yang ada di sekeliling kita, di bangsa kita, bahkan di dunia. Semua menjadi berubah. Kita adalah makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Satu sama lain harus saling melengkapi. Tapi hari ini
ada istilah social distancing. Semua menjadi berjarak. Belajar menjadi berjarak. Beribadah menjadi berjarak. Bahkan dengan orang yang terdekat dengan kita menjadi berjarak. Mungkin engkau dengan orang tuamu atau dengan kakek nenekmu harus berjarak. Itu musim yang terjadi saat ini. Mari mengenal musim apa saat ini. Alkitab berkata, ini adalah musim memasuki masa akhir zaman. Saya tidak akan membahas tentang akhir zaman. Untuk kelas 11, 12, sedikit banyak kalian sudah diperlengkapi pada semester 2 yang lalu. Bagaimana kita bersiap berdiri, masuk, memulai pada akhir zaman seperti Alkitab katakan. Tapi yang saya mau bahas adalah, saya mau mengingatkan kembali. Mari berjaga-jaga. Seperti Alkitab berkata, saya kupas dari Matius 26 ayat 41. Berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya tahu ini hal yang sulit buat semua kita menyesuaikan diri. Apalagi buat kalian anak-anak. Hal yang tidak mudah untuk kalian menyesuaikan semuanya menjadi mandiri. Tetapi mari berjaga. Jaga hatimu, jaga kesehatanmu, jaga jiwamu, jaga rohmu. Karena engkau dan saya, kita semua sedang berhadapan dengan musuh kita, dengan giant kita. Yang biasanya kamu ditegur setiap hari, diingatkan setiap hari, kita menyembah Tuhan setiap hari. Hari-hari ini, apakah engkau sanggup berjaga untuk jiwamu? Tidak ada yang bisa menjaga engkau. Gurumu, kepala sekolahmu, bahkan orang tuamu tidak bisa lagi menjaga engkau senantiasa. Engkau yang harus memutuskan kalau engkau bosan belajar, atau engkau bisa menjaga hatimu. Engkau harus tahu dan memilih apakah engkau mau belajar atau mau tutup buku karena tidak ada jadwal dan tidak ada yang bisa mengawasi. Apakah engkau masih milih cari Tuhan, menyembah, membaca Alkitab, sekalipun tidak ada devotion? Atau mungkin sekalipun gerejamu belum buka hari Minggu, apakah engkau masih berjaga-jaga? Di ayat yang lain berkata demikian. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam situasi sulit, satu sisi firman ini berkata, engkau harus berjaga-jaga tentang dirimu. Berjaga-jaga dengan kesehatanmu. Engkau yang berhak memilih mau makan atau tidak makan. Mau makan yang sehat atau makan yang kotor. Engkau yang bisa tahu menahan seleramu. Engkau yang harus menjaga perasaanmu. Dan apakah masih ada ucapan syukur yang keluar dari hatimu? Kalau sampai hari ini engkau tetap ada dan engkau sehat. Sementara di luar sana, karena korban keadaan, apakah karena mereka kurang berjaga atau karena hal apapun,
Mereka dipisahkan. Ada istilah isolasi, baik di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Pada waktu yang sekian waktu lama, tidak bertemu dengan orang tua, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan kakak adik. Bahkan mungkin teman-teman dekatmu, bahkan teman sekelasmu. Mungkin ada yang mengalami hal demikian. Tapi di ayat firman ini berkata, di Kolose berkata, selain engkau berjaga-jaga, masih adakah ucapan syukur itu keluar dari hatimu dan naik di hadapan Tuhan, bahwa sampai saat ini engkau masih sehat, engkau masih bisa berkumpul dengan keluargamu, engkau bisa makan dan minum. Di sisi sana banyak keluarga-keluarga yang berteriak, orang tuanya di PHK, orang tuanya digaji cuman 50% atau 25%. Masih bisakah engkau bersyukur? Bahkan engkau yang mengalami hal demikian, masih bisakah engkau bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pelihara engkau? Masih bisa makan, masih bisa minum, sekalipun sulit yang engkau sedang hadapi. Anak-anakku, buat anak kelas 10, selamat bergabung di SMA Mahanaim. Tidak mudah untuk kalian dan untuk saya, untuk guru-guru kalian, untuk kita mengupgrade semuanya supaya bisa memberi yang terbaik buat kalian, bisa belajar dengan baik. Dan tidak mudah juga buat kalian. Suatu masa yang baru, harusnya masa SMA yang begitu menggembirakan. Hari pertama masuk sekolah yang dinanti-nantikan. Tapi yang dihadapi social distancing. Yang kalian hadapi pertemuan lewat web, lewat Google Meeting, lewat Zoom. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi sekali lagi, mari putuskan. Jaga hatimu. Jaga pikiranmu. Jaga tubuhmu untuk sehat. Engkau menentukan dan memilih hidup sehat atau hidup kotor. Engkau menentukan engkau bangkit atau engkau bermalas-malasan. Engkau menentukan engkau habis dimakan oleh masa ini, tidak mau bangkit, malas belajar, atau engkau terus mengupgrade dirimu. Dan satu lagi, apakah engkau berdiri dengan kuat, berjaga untuk dirimu, untuk sekolahmu, bahkan untuk keluarga dan bangsamu. Berjaga dan berdoa. Anak-anakku, sekali lagi, lewat pertemuan yang singkat ini, saya berdoa. Sekalipun kita nanti akan bertemu lewat Zoom, lewat Google Meeting, lewat web, saya berdoa anak-anak, jangan itu membuat engkau tawar. Mari tetap kuat. Kita tetap berdoa buat masa ini. Kita harus berhenti dan ada satu masa pembalikan keadaan. Kita pasti bertemu. Kita bertemu di sekolah, berjumpa di sekolah, berdoa bersama, devotion bersama. Harapkan yang ajaib. Kita berdoa bersama-sama. Jangan pilih menjadi lemah. Jangan pilih menjadi takut. Jangan pilih menjadi kecewa. Masa depanmu di depan yang gilang gemilang. Mari berdoa. Bapa, terima kasih buat pertemuan Tuhan. Lewat pertemuan di udara.
Bapak hamba bawa anak-anak SMA Mahanaim kelas 10, 11, 12. Temui mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Jagai hati kami Tuhan. Bawa hati kami Tuhan melekat, menyatu dengan Engkau. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, tidak ada kelemahan yang boleh menghimpit. Tapi hembuskan Tuhan dengan nafas-Mu kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, harapan, firman yang sudah ditabur Tuhan, yang mereka dengar. Bahkan yang tahun-tahun yang lalu mereka mendengar kebenaran-Mu. Bapa hamba berdoa, biar hari-hari ini, di masa-masa ini, firman itu tumbuh, berakar kuat, berbuah kuat. Biar ada pembedaan Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu. Ada pembedaan dan pemeliharaanmu kepada anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Bapa yang baik, yang memelihara hidup kami dan hari-hari kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.